Yang saya hormati Kabid Humas Polda Sumatera Barat, para Kasubdit, Direktorat, yang juga saya hormati kawan-kawan media dan pengacara tersangka. Terima kasih Bapak Kapolda yang telah menyampaikan secara umum tentang situasi pengungkapan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda NTB hingga saat ini. Yang disampaikan atau mengutip apa yang diinformasikan oleh Bapak Kapolda tadi, bahwa pada bulan September 2024 Direktorat Narkoba Polda NTB telah berhasil melakukan pengungkapan sebanyak 7 kasus dengan jumlah tersangka 10 orang. Dari 10 orang tersebut ternyata dilakukan penggalian fakta, di antaranya sebanyak 4 orang adalah sebagai residivis atau yang sudah mengulangi pidana narkotika itu sendiri. 7 kasus tersebut terdapat 3 kasus menonjol yang akan saya jelaskan saat ini karena melakukan pengungkapannya, kemudian jaringannya yang memang dilakukan secara antar provinsi. Yang pertama yaitu pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Subdit 1 Direktorat Narkoba pada tanggal 30 Agustus 2024 yang dilakukan penangkapan terhadap tersangka berinisial S. Silakan berdiri. Ya, tersangka S ini merupakan warga Desa Bubung Sujati, Kecamatan Marmada, Kabupaten Lombok Barat. Dari informasi yang diterima oleh Subdit 1 Direktorat Narkoba bahwa akan didapati pengiriman narkotika jenis ganja melalui salah satu jasa pengiriman yang ada di Mataram ini. Kemudian oleh petugas dilakukan pembuntutan atau secara kontrol delivery dalam pengirimannya, sehingga tersangka S ini berhasil dilakukan penangkapan di rumahnya di Jalan Suranadi, Dusun Aitnyet, Desa Bubung Sejati, Kecamatan Marmada, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap barang bukti atau barang kiriman tersebut oleh tersangka dan disaksikan oleh warga setempat, dihasilkan narkotika jenis ganja seberat 925 gram. Berdasarkan keterangan tersangka ini bahwa narkotika jenis ganja ini dipesan melalui media online seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kapolda tadi dengan nilai 10 juta rupiah, dan rencananya akan dilakukan peredarannya di sekitar Lombok, Pulau Bali maupun Pulau Flores. Ketika tersangka berhasil melakukan penjualan terhadap narkotika tersebut, maka akan terjual senilai 16 juta rupiah atau keuntungannya 6 juta rupiah. Sehingga dengan perbuatan tersangka kami persangkakan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Silakan dulu. Yang berikutnya, yang kedua adalah pengungkapan yang juga dilakukan oleh Subdit 1 Direktorat Narkoba Polda NTB pada tanggal 17 September 2024 terhadap tersangka berinisial MR. Silakan berdiri. Tersangka MR ini merupakan warga Desa Bilui, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar. Pada saat informasi yang diperoleh oleh petugas Subdit 1 bahwa akan adanya pengiriman barang narkotika dalam jumlah besar, yaitu sabu dan ekstasi. Kemudian tersangka ini berangkat dari Aceh hingga ke Jakarta dengan menggunakan pesawat. Kemudian selanjutnya berupaya mendahului tiba di Lombok sebelum pengiriman narkotika tersebut dilakukan. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, ternyata pendalamannya narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut diberikan atau dikirimkan melalui ekspedisi yang ada di Kota Mataram ini dengan menggunakan roda 2. Ya. Silakan tersangka untuk memperagakan penggeledahannya. Nah, pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas sekaligus disaksikan warga setempat, pada bagian bodi motor
telah ditemukan adanya beberapa bungkus narkotika. Ya, narkotikanya ada di sini. Ya, mungkin bisa disebut narkotika jenis sabu pada bagian kanan maupun kiri kendaraan tersebut. Tersangka dalam hal ini sudah mengetahui sejak keberangkatannya hingga Pulau Lombok, hingga memunculkan modus baru dengan jasa pengiriman roda 2 dari Jakarta ke Lombok itu sendiri. Ya, Pak. Kemudian dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan pada bagian bodi atau cover bodi motor tersebut, pada bagian kanan maupun kirinya terdapat 13 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu yang telah dilakukan penyimpanan dengan berat total 4.962 gram atau 4,9 kilogram. Kemudian pada bagian yang lain juga ditemukan adanya narkotika jenis ekstasi warna kuning berlogo mahkota dengan jumlah sebanyak 5.000 butir. Tersangka dijanjikan upah senilai oleh pengendalinya yang berada di Aceh dengan upah sebanyak 70 juta ketika narkotika tersebut sampai dengan penerimanya di Pulau Lombok ini. Nah, pada saat itu kami mengindikasikan karena ditengarai adanya event internasional MotoGP yang berada di sirkuit Mandalika, di antara peredarannya kemungkinan juga termasuk kepada para pengunjung atau penonton yang ada di sirkuit Mandalika tersebut. Sehingga